Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita kembali mempelajari tentang periode dan frekuensi pada gerak melingkar. Apa itu periode? Periode atau disingkat T dengan huruf kapital. Periode adalah waktu yang diperlukan oleh objek untuk bergerak melingkar dalam satu kali putaran. Periode diformulasikan atau dirumuskan T sama dengan T per N. T yang berhuruf kapital adalah simbol dari periode dalam satuan sekon atau detik. N adalah jumlah atau banyaknya putaran. T interval waktu atau selang waktu, satuannya sekon atau detik. Oke, kita lanjut. Contoh, misalkan ini ada roda. Sebuah roda bergerak melingkar dalam satu kali putaran memerlukan waktu 5 sekon. Berapakah periode putar roda itu? Penyelesaian. N satu putaran. Dari gini, satu kali putaran. T 5 sekon, memerlukan waktu 5 sekon di sini. T periode T besar sama dengan T per N. T-nya 5 sekon. N-nya satu putaran, berarti 1. Jadi sama dengan 5 dibagi 1 sama dengan 5. Hasilnya 5 sekon. Jadi periode putar dari roda itu sebesar 5 sekon. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2, ini ada roda. Sebuah roda bergerak melingkar dalam 2 kali putaran memerlukan waktu 5 sekon. Berapa periode putar roda itu? Penyelesaian. N atau jumlah putaran sama dengan 20 putaran. T sama dengan 5 sekon. Periode sama dengan T per N. T nilainya 5. Ya, jadi T-nya 5. 5 sekon ini. Dibagi dengan N. N-nya 20 putaran. 20 hasil 0,25 sekon. Jadi periode putar sebesar 0,25 sekon. Oke, bisa kita lanjut. Para siswa, kembali kita mempelajari tentang gerak melingkar. Sekarang kita bahas tentang frekuensi gerak melingkar. Apa itu frekuensi? Frekuensi yang disingkat atau dilambangkan dengan huruf F kecil adalah banyaknya putaran tiap satuan waktu. Frekuensi diformulasikan atau dirumuskan F sama dengan N per T. F adalah frekuensi, satuannya putaran per sekon atau Hz disingkat Hz. N jumlah atau banyaknya putaran. T interval waktu dalam satuan sekon atau detik. Kita berikan contoh. Contoh 1, ini ada roda, di mana di sini ada titik A. Sebuah roda bergerak melingkar dalam satu kali putaran memerlukan waktu 5 sekon. Berapakah
frekuensi putar roda itu. Penyelesaian. N satu putaran. Jadi yang dimaksud satu putaran mulai dari titik A kembali sampai ke titik A lagi. Itu namanya satu putaran. T sama dengan 5 sekon. Jadi mulai dari titik A kembali lagi ke titik A itu membutuhkan waktu 5 sekon. Frekuensi atau F sama dengan N per T. N-nya satu putaran ditulis 1, T-nya 5 sekon. Tulis 5 di sini. Sehingga kalau kita hitung 1 dibagi 5 adalah 0,2 satuannya putaran per sekon. Atau dalam satuan lain dinyatakan 0,2 cycle per sekon. Juga dapat dinyatakan 0,2 Hz atau disingkat 0,2 Hz. Jadi frekuensi roda sebesar 0,2 Hz. Oke, dapat dipahami? Kalau sudah, kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2, ini ada roda. Sebuah roda bergerak melingkar. Dalam 20 kali putaran memerlukan waktu 5 sekon. Berapakah frekuensi putar roda itu? Penyelesaian. N sama dengan 20 putaran membutuhkan waktu T sama dengan 5 sekon. Jadi F sama dengan N per T. N 20 putaran. Ini 20, T-nya 5. Sehingga kalau kita hitung 4 putaran per sekon. Atau dalam bahasa lain dinyatakan 4 cycle per sekon. Juga dapat dinyatakan dalam bentuk Hz. Nilainya 4 Hz atau disingkat Hz, 4 Hz. Jadi frekuensi roda sebesar 4 Hz. Oke, dapat dipahami ya. Kalau sudah, kita kembali ke tugas. Tugas 16. Ini ada jam dinding. Pada jam dinding, seperti gambar di samping, terdapat 3 jarum, yaitu jarum penunjuk jam, jarum penunjuk menit, dan jarum penunjuk detik. Berapakah periode dan frekuensi putar dari A, jarum penunjuk jam? Ini yang dimaksud jarum penunjuk jam, yang pendek ini. B, jarum penunjuk menit, yang ini, yang menuju angka 12 yang agak panjang. C, jarum penunjuk detik, yang angka merah ini. Ini angka merah, yang tandanya merah atau jarum merah ini. Ini penunjuk detik. Anda disuruh menghitung berapa frekuensi dan periode putar dari masing-masing jarum penunjuk waktu ini. Demikian para siswa, mudah-mudahan dapat dipelajari dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.